Gue kedatangan CEO-nya dari Aneka Dropship dan gue langsung mau tanya nih, bro, produk fisik itu udah mati belum sih? Welcome Bro Asmi di podcast Akademi Marketer. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Bro Asmi ini siapa, beliau ini adalah foundernya dari Aneka Dropship, ya, platform dropship untuk produk fisik yang bisa bantu teman-teman semua itu nggak repot. Jadi kalian kalau misalkan ada mau cari produk untuk di testing atau bahkan dijualin, tinggal pakai Aneka Dropship, langsung nanti bisa cetak resi, dikirimin juga ya dari situ ya. Betul. Terus bisa apa lagi Aneka Dropship, Bro Asmi? Aneka Dropship itu selain kita menyediakan barang yang harganya langsung pabrik nih ya, kita sudah all in one juga dan sekarang kita sudah bisa otomatis create resi juga sih. Berarti satu platform nggak usah keluar-keluar ya? Nggak usah keluar-keluar sih, bisa langsung semuanya all in one, jadi satu dalam satu tempat. Satu tempat. Berarti dia kalau ada orang yang mau main produk fisik, kalau tanpa Aneka Dropship, itu kan harusnya dia ngambil di let's say marketplace nih. Betul. Kalau orangnya tinggalnya di Kalimantan, berarti dari marketplace yang ada di Jakarta rata-rata supplier dikirim ke Kalimantan dulu. Habis itu dari tempatnya si seller dikirim ke pembeli kan? Betul. Kalau di Aneka Dropship gimana? Kalau di Aneka Dropship itu kan kita dikirim langsung dari gudang supplier ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama dulu ke rumah lagi. Dan menariknya lagi ya, di tempat kita itu harganya kalau di marketplace itu masih oke mas. Berbeda kalau di tempat lain kan dropshipnya itu diambil dari marketplace ya. Nah kalau di kita produknya malah banyak yang jarang ada di marketplace. Jadi kalau ada seller nih, dia mau jualan, tinggal kontak Aneka Dropship, nggak perlu datengin barangnya ke rumah? Nggak usah lah. Di-packingin juga? Di-packingin juga, udah all in one aja. All in one. Oke, habis itu produknya pun di marketplace beberapa nggak ada justru. Banyak yang nggak ada. Banyak yang nggak ada. Banyak yang nggak ada dan marginnya juga ya di atas 2 kali lipat lah. Masih di atas 2 kali lipat. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menarik nih. Menurut Bro Asmi, produk fisik itu masih hidup atau sebenarnya udah mati sih? Produk fisik kayaknya udah mati sih mas. Oke. Itu di tahun 2024 saya mikirnya kayak gitu sih. Mikirnya 2024 udah mati? Saya itu pernah mikir kayak gitu dan pikiran saya itu terbuka waktu saya ketemu sama Ko Denny Santoso sih waktu itu ya. Jadi Ko Denny Santoso itu bilang ke saya, kamu tahu gak sih industri produk digital itu sebenarnya nggak lebih dari 10M per tahun. Ya. Gitu sih. Nah terus aku merenung sih. Kayaknya iya juga sih ya. Nah ternyata ya meskipun kita jualan produk digital ya, kalau pengen gede itu nggak bisa kita mentah-mentah makan produk digital. Sorry ya, nggak bisa kita mentah-mentah makan duit dari produk digitalnya aja mas. Kayak gitu. Karena produk digital itu kalau kita pengen gede itu sebagai sarana bensin untuk big project di belakangnya. Yes, gitu setuju. sih. Setuju gak sih? Setuju. Iya. Jadi misal nih Mas Firdi bangun rumah gitu kan ya. Produk digital itu ibarat arsiteknya nih. Kan yang duit gedenya kan di rumahnya. Betul. Kayak gitu. Makanya produk fisik sih menurutku masih oke banget sih. Karena toh terbukti juga kita kan banyak kenalan juga sih. Yang jualan di TikTok, di Shopee, di Meta. Yang omsetnya masih puluhan miliar per bulan ya kan. Setuju. Apalagi Mas Firdi kayaknya masih jualan produk fisik kan. Masih gue jual saffron. Gue berangkat dari produk fisik ya guys. Malah ya. Dari saffron justru ya. Itu. Nah, tapi kenapa ya mas, sekarang ini makin banyak orang yang bilang bahwa dropship, terutama produk fisik itu udah telat atau udah saturated gitu loh. Oke, kalau kita lihat dari konten-konten orang US ya, sekarang masih ngontenin dropship juga sih. Cuman ya kalau di Indonesia itu, dulu orang-orang yang dropship itu mereka nggak pernah mikirin kualitas barangnya mas. Hit and run lah istilahnya kayak gitu. Yang penting dapat cuan. Nah, disitulah banyak orang-orang yang beralih pindah ke e-commerce gitu kan. Nah sedangkan e-commerce juga di Indonesia itu kan sangat merajai banget ya. Mau nggak mau kita itu dipaksa untuk ke e-commerce. Sebenarnya Soskom masih oke sih. Cuman mayoritas orang ya di Indonesia itu belinya lewat e-commerce. Nah disitulah orang itu mulai perang harga mas. Karena kan jadi satu tempat mereka yang harganya paling murah ya kan, dia pasti naik algoritmanya. Kayak gitu. Nah, alhasil si produsen ini bakal jualan langsung
end to end ke customer. Betul. Nah itu sih yang problemnya orang dropship itu. Tetapi kalau misalnya kita dropshipnya itu barang yang bisa mengungguli si supplier tersebut ya kenapa enggak? Betul. Setuju. Nah buat teman-teman yang belum tahu e-commerce itu adalah seperti Shopee gitu-gitu ya. Terus Lazada, terus dulu ada Bukalapak ya, sekarang udah ganti bisnis modelnya. Kalau Soscom itu seperti yang di Meta Ads ataupun di TikTok itu juga masuk Soscom ya. Tapi yang ke landing page ya. Yang ke landing page. Kalau yang TikTok shopnya kerjasama sama Tokopedia itu e-commerce. Dan itu potongannya berapa sekarang Mas rata-rata? Di atas 20% sih. Di atas 20%. Di atas 20% sih. Di atas 20%. Itu setuju Mas. Jadi waktu dulu 2018 sebelum kenal Meta, gue juga pernah jualan di marketplace. Di e-commerce ya, Shopee waktu itu. Sepatu. Rame. Yang minta cerita kemarin tuh. Rame cuman at the end turun penjualannya karena kenapa? Dari supplier langsung buka toko. Hajar toko dengan selisih harganya 20-30 ribu lebih murah. Lah orang udah ngelirik toko yang lebih gede dong pasti. Betul sih. Dengan kita yang jadi resellernya ini kebantai gitu loh guys. Tapi kalau misal harganya bisa dijaga kayaknya kan masih bisa survive juga ya kayaknya. Nah benar, makanya tadi kan Aneka Dropship tak tanya, loh ternyata ada produk-produk yang justru tidak ada di marketplace. Betul. Dan kalau misalkan itu mau diposting ke marketplace pun harganya jauh di bawah. Jauh di bawah sih. Masih oke banget sih. Itu menarik sih. Nah, Bro Asmi pasti immerse juga kan kita kan? Immerse ya. Nah kalau hari ini nih Bro Asmi misalkan harus mulai dari nol lagi tanpa audience, tanpa koneksi. Bro Asmi apakah akan masih jualan produk fisik? Kalau tanpa relasi sama sekali nih? Tanpa relasi supplier? Iya tanpa relasi supplier. Kalau tanpa relasi supplier sih kita ya karena kalau dilihat 2026 ini produsennya udah mulai budgetnya gede-gede ya. Saya pasti startnya dari produk digital sih Mas. Oke. Kalau di situ ya. Tapi kalau saya ada platform kayak Aneka Dropship kayak gini ya saya startnya dari produk fisik Mas. Dengan ini tak ulangin lagi deh. Ada platform kayak Aneka Dropship. Kalau ada platform kayak Aneka Dropship sih aku start dari produk fisik dulu Mas. Dari produk fisik dulu ya. Karena ya kan di situ kan udah dipin ya. Mana-mana yang marginnya di atas 100.000 kan banyak juga. Dan penjualan produk fisik kan ROAS-nya biasanya kan jauh lebih gede daripada produk digital kan. Betul. Karena kan produk fisik itu ada cost barangnya gitu kan. Tapi secara margin sih kalau 100.000 sehari ya itu kayaknya gampang banget sih Mas. Oke. Platform apa kalau boleh tahu yang lagi disukain sama Bro Asmi sekarang nih? Apakah itu e-commerce, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau Meta dan TikTok yang ke landing page? Kalau saya sih sukanya bounce rate sih Mas. Jadi kalau ada yang gratis kenapa nggak kita jalanin semua gitu loh. Bounce rate? Iya jadi bounce rate misalnya nih kita nge-ads di Meta nih. Nanti pasti akan kelempar ke Shopee, ke TikTok gitu kan. Ya. Orang ke TikTok nonton FYP pun kadang check outnya di Shopee kan. Ya kayak betul. gitu. Nah makanya itu ada kita ya barang ini tuh biar teman-teman itu nggak kebuang duit iklannya Mas. Itu ngiklan di Meta nih. Yang kena di Shopee ya kan buang duitnya kan. Boleh jelasin dikit gak ke audiens nih, cara jaga bounce rate-nya itu supaya dia convert gimana? Saya biasanya ya, saya tuh kadang start dari Meta dulu sih Mas. Karena Meta itu paling cepat untuk muter modal ya. Karena saya dulu gede dari Meta sih Mas. Yes, sama. Sama ya, duitnya gampang kan dari Meta. Nah cuman bedanya kalau sekarang ya di landing page itu biasanya kalau saya jualan itu harus ada tombol ke marketplace-nya. Oke. Iya, jadi kalau nggak yakin nih bisa ke sini. Oke. Kayak gitu. Di LP-nya tuh? Di LP-nya langsung ada 3 tombol nih. Oke, Misalnya oke. WA kayak Shopee sama TikTok Shop sih. Oke, menarik nih produk fisik nih. Oke, lanjut. Oke. Nah, di situ orang kan bakal milih ya, enaknya di mana nih gitu ya. Nah, kadang juga kan audiens di Meta itu kan beda dengan audiens di Shopee ya Mas ya. Ya. Tapi ada juga Mas yang bandingin. Makanya orang kalau mau search ya, gimana caranya itu bahwa produk saya yang di marketplace itu setara dengan yang kita iklanin di Meta. Oh. Takutnya kan loncat ke orang lain kan. Yeah. Gitu kan. Yeah. Makanya kita harus ada pembeda juga sih di situ. Makanya kalau saya biasanya jualan itu ya produk market fit itu nomor 1. Produk fit nomor 1 ya. Nomor 1 sih. Ini menarik nih, berarti Bro Asmi memang yang di cara mainnya di produk fisik sekarang dengan manfaatin bounce rate di dalam LP-nya udah ada, ini produknya misalkan produk A. Kalau misalkan kamu nggak mau check out di landing page, kamu nggak yakin, ini tak sertakan ada WhatsApp-nya, ada formnya juga ya. Ada formnya. Dan ada
marketplace-nya juga. Marketplace-nya juga. Dan ketika diklik harganya sama tuh. Harganya sama, nggak bisa nolak dia. Di website sama di Shopee ya. Iya. Oke, itu menarik. Nah, itu insight buat teman-teman juga yang main produk fisik. Nah, jangan cuma ngandelin WA doang. Iya. Kalau start dari WA boleh, dari CTWA. Cuma nanti kalau udah naik level bisa bikin LP, diterapin tuh yang diajarin Bro Asmi tadi. Nah, next nih. Gue penasaran, Bro Asmi kan pasti pernah ada di titik terendah karena kita kan pebisnis ya, Oke. berdua ya. Boleh diceritain nggak kira-kira titik terendahnya itu seperti apa? Kalau titik terendah nih, saya orangnya kan dari orang susah ya Mas ya. Jadi kalau titik terendah ini titik terendah dari susah atau dari tinggi ke bawah dulu nih? Kayaknya lebih menarik yang dari tinggi terus ke bawah. Dari tinggi ke bawah ya. Kalau dari tinggi ke bawah itu 2024 kayaknya Mas ya. Oh, baru ya? Baru banget Baru ya. ya? Itu saya sampai punya hutang miliaran juga sih. Oke. Nah itu memang kesalahan karena kita itu terlalu over ini sih. Over kiriman. Jadi saya paket itu ya karena terbiasa omset miliaran ya Mas ya. Nah ketika margin itu udah mulai menurun ya. Kita itu mengusahakan biar omsetnya itu sama terus Mas. Nggak tahu ternyata profitnya tergerus kan. Iya. Iya kan. Iya, Nah itu susahnya kita jualan produk fisik itu duit itu harus benar-benar kita manajemen. Nah apalagi waktu itu kita kan harus pengadaan barang dulu nih Mas. Iya. Coba ada platform kayak gini. Lebih enak. Iya kan, kita ngitung yang laku aja kan. Nah kita udah stok forecast sampai ke pabrik ya, importir segitu banyak gudang kan. Ya. Kita nggak ngitung juga. Ya dihitung sih, cuman kan pasti banyak yang bocor juga kayak gitu. Nah itu sih titik terendah kita ya. Dan yang bikin saya bangkrut waktu itu ya, karena saya tuh nggak tahu ilmunya Mas Firdi. Ya sekarang kalau saya dulu sekolah di Akademi Marketer kayaknya udah Belum tentu. Belum tentu juga ya? Belum tentu juga. wow, bisa aja sih Mas Firdi. Ya, jadi gini teman-teman, produk itu pasti ada masanya. Ya, life cycle. Kalau di tempat saya itu ada, mungkin pernah tinggal di Jawa Timur kan banyak apa ya istilahnya pabrik rokok pun banyak yang tumbang padahal itu udah gede banget kan. Betul. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Nah, saya itu udah jualan waktu itu produk saya lampu Mas. Nah, lampu itu usianya udah 4 tahun kayaknya. Saya hajar di Meta. Orang lain hit and run saya enggak. Ya benar-benar lampu itu cuannya gede banget ya. Nah saya nggak tahu kalau ternyata produk itu ada masanya dan ada titik jenuhnya. Oke. Ditambah lagi importir masuk Mas. Harganya murah banget sih, nggak masuk akal lah. Jadi kita nggak bisa bersaing. Akhirnya dari situ mau nggak mau mempertahankan karyawan, gimana caranya dia masih tetap bisa kerja kan Mas. Waktu itu penurunan kita terakhir exit itu masih ada omset 400 juta Mas. Oke. Omset ya maksudnya. Omset, ya. Kalau dihitung kayaknya tekor semua itu ya kan. Nah dari situ ya kita evaluasi ternyata minus kita banyak banget ya. Saya juga baru sadar ternyata hutang saya banyak banget ya. Waktu bayar tagihan kita nggak bisa. Oke. Makanya dari itu wah kayaknya harus kita jual produk lain nih gitu ya. Cuman untuk proses ke produk lain kan menunggu banyak waktu dan trial error ya. Harus testing banyak barang kan. Ya. Nah di situ masih membutuhkan waktu sekitar 6 bulanan sih. Makanya mau nggak mau karyawan ya kita lay off semua. Total semuanya. Bangkrut total. Riset lagi berarti Riset ya? lagi. Wow, oke. Tapi sekarang kan udah jadi Aneka Dropship, udah berapa orangnya sekarang rata-rata di dalam? Aneka Dropship apa nih? Karyawan atau membership? Total semua karyawannya? Karyawan kita ada 17 sih. Berarti kan habis dari naik, jatuh tuh 2024 Iya, ya? 2024. Alhamdulillah sekarang udah merangkak naik lagi. Alhamdulillah. Itu proses guys. Jadi kalau kalian pengen yang instan, nih Bro Asmi dari susah naik, susah lagi. turunin lagi, bangkit lagi. Itu namanya dinamika hidup. Ada gak sih member Akademi Marketer yang dari susah Mas? Dari nol gitu ada gak? Mostly dari nol. Dari nol semua ya? Mostly dari susah. Kayaknya masih susah saya dulu sih. Sampai dulu itu ya saking susahnya saya tuh. Ayah saya kan udah meninggal dari kecil ya. Jadi demi bertahan hidup ibu saya itu nggak mau utang Mas. Jadi waktu SD itu untuk makan ya. Saya tuh makan sisanya anak orang ya. Yang ibu saya tuh kerja masak di SD nih. Iya. Nah anak-anak yang makanannya nggak habis itu ikannya dicuci Mas. Dimasak lagi. Saking susahnya kayak gitu. Makanya kalau kita bisa digital marketing nih, kenapa nggak dari dulu saya gitu? Iya benar. Guys,
Sesusah itu. Sesusah itu. Ya, sesusah itu Bro Asmi guys. Jadi kalau kalian lihat beliau yang sekarang, ya jangan lihat sekarangnya. Lihat dari dulunya, dari ceritanya beliau itu. Itu potongan bagus guys. Yuk. Oke. Nah, next questions untuk Bro Asmi. Kesalahan terbesar Bro Asmi waktu pertama kali main produk fisik itu apa? Biar teman-teman bisa belajar nih. Kesalahan terbesar sih biasanya dari riset produk sih Mas. Riset produk. Karena riset produk itu nggak gampang Mas. Itu paling challenge sih. Setuju. Apalagi kalau zaman sekarang kan serba AI ya Mas. Iya, iya. Kalau produk itu winning ya, dia bisa menjual dirinya sendiri. Nah ini saya mengutip dari kata-kata Timothy Ronald nih. Iya, iya. Marketing terbaik Ya, itu adalah produknya, sendiri, produk itu sendiri gitu. Kalau dia bagus dia bisa jualan sendiri. Nah kadang nih kita kalau jualan produk fisik nih, kalau skalanya mungkin kita pengen omset di bawah 10 juta sehari lah, bisa lah kita kayak menemukan produk winning. Nah untuk di scale nih yang bisa ratusan juta atau ke miliaran itu, ya itu risetnya challenge banget sih. Ya. Ya, intinya kan di riset dan juga testing tuh. Betul. Kalau nggak ngeriset sama ngetesting gimana mau dapet yang winning? Iya betul. Iya kan? Dan tadi setuju yang produk itu dia bisa jualan sendiri karena bayangin nih misal kayak ada orang yang dia beli gitu ya lewat iklan baik itu di Shopee ataupun di Meta Ads. Di order nyampe nggak sesuai. Mau repeat order nggak kira-kira? Nggak mungkin mau lah. Nggak mungkin Nah, ya. itu Nah sih. itu dia. Nah di Aneka Dropship produk-produk yang repeat order by the way banyak. Gue udah lihat kemarin kayak yang Mas info tadi. Boleh sebut produknya nggak sih? Boleh boleh. Dragon Blood itu ya? Boleh. Dragon Banyak Blood itu ya? Ada Dragon salah satunya Blood Dragon itu, Blood. ya perputarannya masih di atas 10M sih kalau satu produk itu. All ya maksudnya di marketplace ya, bukan Ya, dari kita aja sih. Marketplace, betul. Marketplace. Dan itu di Aneka bisa dapetin harga yang bersaing. Bersaing. Bersaing Nggak sekali. sampai separuh harga sih. Sampai suara Nggak buset. Manfaatin guys. Ya kan? Nah Bro Asmi tadi sempat jatuh. Yang bikin bisa bangkit lagi setelah jatuh apa tuh Bro Asmi? Belajar sih Mas. Belajar Sih. Yang bodohnya saya itu kalau ada orang ngajarin itu saya bilang bacot kayaknya gitu ya. Sampai saya itu kuliah nggak lulus loh Mas. Oke. 2 kali saya itu. Satu itu di kampus mahal ya. Pernah Oke. dengar nggak Universitas Ciputra Surabaya? Pernah. Iya kan? Pernah. Itu kampus saya. Oke. Ya. Dosen ini kalau ngajarin ini bacot banget sih orang ini. Kamu aja nggak bisnis ngajarin orang bisnis. Nah padahal ya orang nggak bisnis pun ya. Kalau dia jago ngajarin ya harus kita dengerin. Malah orang yang bisnis itu nggak bisa ngajarin malah. Betul. Setuju nggak? Betul. Jarang orang bisa bisnis terus mau ngajarin tuh jarang. Nah itu saya banyak habiskan duit saya sisa itu buat belajar sih. Di situ baru titik balik sih. Baru ketemu opportunity lain. Nah contohnya saya datang ke sini kan ya dari banyak belajar belajar ngonten, belajar ini kan. Ya. Jadi kita saling nyambung lah ketemu opportunity baru. Opportunity sih. kebuka ya. Betul. Tapi yang gue penasaran kenapa akhirnya Bro Asmi bangun Aneka Dropship? Oke, bangun Aneka Dropship ya. Jadi waktu itu saya itu cuman ngonten sih Mas. Jadi ngonten saya itu kan bangkrut ya waktu itu ya. Ngonten itu banyak orang yang penasaran nih orang bisnisnya apa sih gitu ya. Oke. Ternyata saya itu bisnis online. Nah waktu saya exit pun sebenarnya saya omset kan masih di atas 400 ya. Nah itu banyak orang itu pengen diajarin gimana sih caranya kita jualan online. Nah dari situ murid saya itu banyak banget Mas. Oke. Dari yang tadinya gratis sampai kita bikin berbayar karena ya makan waktu banget lah, tahu Ya, sendiri ya. betul. Kalau kualitasnya gratis tahu sendiri kayak gimana kan. Ya. Dari situ 90% murid saya tetap gak jualan. Masalahnya di produk. Masalahnya mau jualan apa? Oke. Oke. Bingung kan? Bingung benar-benar. Kita udah bisa nih jualan. Yang dijual apa nih Mas buat praktek? Iya. Nah dari situ saya itu punya kenalan beberapa pabrik yang dulu suplai saya. Kenapa nggak coba kita pertemukan aja ya antara pabrik dan importer ini ke orang-orang yang pengen jualan. Gitu sih. Dan waktu itu nggak ada platformnya Mas. Jadi waktu itu kita masih manual BWA. Jadi orang itu ordernya 20. Kalau sekarang mah enak bisa satuan ya. Udah ada platformnya jadi ya. Dulu itu 20. 20. Jadi misal nih Mas Firdi mau order. Hah. Mana nih duitnya 20 dulu. Kalau ada yang keluar aku kurangin nih saldonya. Oh. By manual BWA gitu. Saya punya admin kayak gitu sih. Operasional
capek dong tinggi. Capek banget. Nggak mungkin kita bisa kayak gini. Nah waktu itu masih berapa orang ya? 100 orang kayaknya dulu. Oke, namanya juga baru mulai Namanya kan. juga baru mulai Masih manual. kan. Oke, menarik, menarik. Kok ternyata banyak, saya tuh gini sih. Kalau bisnis saya tuh nggak pernah fanatik mas. Yang penting kebutuhan orang itu apa, saya selalu catat. Kalau bisa saya selesaikan, pasti di situ ada duit. Ya. Gitu aja sih. Ya. Makanya setiap permintaan member-member saya itu kayaknya bagusnya otomatis pakai website deh mas. Kita bikin website. Kayaknya ini selalu kita update sampai sekarang. Yes. Oke, sekarang tadi terakhir gue lihat di Aneka Dropship, wah udah enak nih. Udah ada mode untuk yang kalau misalkan switch itu ada kayak agregatornya lah. Betul. Ya kan? Kalian bisa tinggal upload resi di situ. Betul. Nah, Bro Asmi kan sempat start dari ngiklan juga. Betul. Apa sih yang berubah dari market nih, produk fisik terutama, 3-5 tahun lalu dibandingkan sama sekarang nih bro? Kan ada datanya nih, kan punya Aneka Dropship juga nih. Oke. Kalau yang berubah sih banyak banget ya mas ya. Kalau dulu 5 tahun yang lalu ya kita bisa ngiklan, kita bisa kaya mas. Betul. Betul ya. Apapun itu produknya ya kan. Betul. Saya ingat waktu pertama kali jualan itu saya jual ini mas. Penghitam uban ya. Jadi itu minyak dari Kalimantan ya. Kalau nggak salah namanya minyak Balitung. HPP berapa? Berapa tuh? 7.500. 7.500. 7.500. Saya pesen stiker sendiri ya. Saya ganti labelnya. Kita jual ya. itu 250. Oke. Nah, kita ngiklan 100.000 udah habis. Padahal kita paling stok berapa sih? 100-200 botol gitu. Udah cepet ya. Kalau zaman sekarang ya. Jangankan kita bisa ngiklan aja mas. Kita musuhnya itu udah orang-orang yang berduit semua sih, kayak gitu. Nah challenge-nya adalah kalau zaman sekarang semua orang itu bisa ngiklan segampang itu, pakai AI kan semuanya kan. Ya. Meta juga pakai apa namanya Advantage Plus, ya Advantage kan? Plus ASC ada ASC manusia juga. sama GMV Max ya kan, semua orang bisa ngiklan ya. Nah kalau zaman sekarang ya tetap produk itu yang paling utama sih mas menurut saya. Produk. Iya, di bedanya itu di bagian produk aja sih. Ya mungkin ada beberapa strategi ya yang kemarin saya ikut seminar kayak misal kita harus multi gudang. Ya. Iya, ngirim barangnya ke beberapa, itu kan the next levelnya lagi Next lah. level. Next Betul. levelnya Betul, lagi kan. itu setuju. Nah, perubahannya sih bukan di cara ngiklan mas, tapi kita selain bisa ngiklan harus punya mindset entrepreneur. Mindset entrepreneur itu gimana tuh? Jadi kebanyakan orang yang memulai digital marketing, kalau kita tahu teorinya Robert Kiyosaki, tahu gak sih yang cash flow quadrant ya. ESBI gitu kan. Nah dari E itu kan gimana kita ke S ya. S gimana caranya kita ke B kan, kayak gitu. Nah kebanyakan orang itu kalau zaman sekarang sih ya, pengennya dari E langsung ke I mas, langsung jadi investor ya. Investor, betul. Nah di situ gimana caranya mindset teman-teman itu beralih dari E ke S ke B mas. Kayak gitu. Kalau udah di B ini udah pastilah ratusan juta, miliaran kayaknya udah pasti di situ sih. Betul. Di mindset aja sih. Jangan mau instan lah intinya. Jangan ya. mau instan. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Bro Asmi kayak gunung tuh, dia diangkat, turun, Dibanting, ya kan? terus sekarang menangkak naik lagi. Amin sih. Tadi kan bahas iklan. Seberapa besar pengaruh iklan ads terhadap keberhasilan produk fisik nih di era sekarang mas? Even itu di marketplace sekalipun ya. Kalau saya rasakan sih sekarang itu jauh lebih, kalau secara ini ya mas ya, kalau secara harga ads ya, itu jauh lebih mahal. Tetapi kalau secara global ya, kalau kita hitung itu jauh lebih murah. Karena zaman sekarang itu kalau di-spend terlalu gede malah nggak bagus mas. Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau satu campaign budgetnya gede itu sekarang malah jelek loh. Saya dulu jualan lampu itu pernah 1 bulan kita ngiklan 400 juta mas. Oke. 1 bulan ya. Di Ramadan waktu itu ya. Kalau zaman sekarang 100 juta kayaknya nggak pernah habis saya segitu sih. Jadi selain apa namanya ads traffic ya, organic traffic itu juga mendukung sih zaman sekarang. Oke. Jadi ada affiliate, ada apa lagi sih? Live ya kan. Yes. Jadi nggak terlalu ads banget lah. Ya ads wajib dijalankan sih. Kalau ads nggak dijalankan ya kapan kita makan ya kan? Bener. Nah buat orang-orang nih mas yang di 2026, cara mainnya sama kayak di tahun 2020 pas kita awal-awal dulu 5 tahun lalu.
Nasibnya mereka bakal gimana kira-kira ke depannya? Kalau nggak berubah nih. Masih bisa sih, tapi kita harus ngerti channel distribusinya dulu, Mas. Oke. Kayak misalnya nih si Meta kan, Meta itu kan banyak yang orang tua nih, Mas. Oke. Artinya kalau kita audiensnya tua ya kita produknya harus tua dong. Oke, betul, Iya kan? setuju. Kalau dulu mah kita di Meta apapun oke kan, Iya. mau muda tua oke kan. Nah sekarang kayak gitu. Nah kemudian ya yang jarang dijalankan orang itu, mereka nggak tahu kalau si orang tua ini yang dulunya dia check out dari Meta, sekarang dia itu pada beralih ke TikTok, Mas. Karena TikTok kan tanpa akun bisa nge-scroll, Mas. Oh iya. Nangkap gak sih? Iya, jadi dia download doang, Download, langsung bisa scrolling kan, nggak usah login ya. nggak perlu download. Sekarang HP Cina semuanya udah terinstall udah ada TikToknya, TikTok, udah ya ada kan tinggal TikToknya ya. scroll kan. Nah itu sih. Nah di situ orang itu yang orang tua nih Mas ya. Kemarin saya itu ketemu ke Pak D saya ya. Ya. Dia itu pengen saya di check outin minuman herbal ya. Ya. Katanya yang jualan Ustadz Abdul Somad, Mas. Oke. Nah, Oke. setelah saya cek ternyata itu AI. Gila gak sih? Oke. Ya? Artinya di situ kan ada gap kan sebenarnya. Iya. Nah cuman ya orang tua itu ketika dia check out di TikTok, dia kan harus ngisi alamat dulu gak sih? Kalau keranjang kuning ya. Iya kalau keranjang kuning kan ya. harus ngisi alamat untuk pengiriman ya kan. Dan di situ kita harus ngepin lokasi lah Pinpoint, sesuai, ya pinpointnya sesuai lokasi. Nah itu orang tua kan nggak bisa ya. Kalau kita bisa shifting ke situ ya dengan LP yang form itu kayaknya masih oke sih menurut saya ya. Berarti orang tua tadi yang udah usia lanjut ya, Heeh. dia buka TikTok tanpa harus registrasi, dia udah bisa manfaatin video di TikTok. Betul. Tiba-tiba iklan lewat, ketika diklik bukan keranjang kuning ya, Bukan keranjang dilempar ke browser checkout form. Check out form. Wih, masuk Itu akal. masih memungkinkan sih menurut Masih saya. memungkinkan. Jadi ibaratnya kan orang tua itu tadi yang udah lanjut usia ya, Hah? untuk ngisi form dan versus orang itu harus ngepin poin dan juga segala macam di keranjang kuning lebih gampang yang ngisi form. Lebih dong. gampang yang isi form kan. Tinggal Masih- isi alamat aja sih. Masih ada kesempatan sih. Mas Firdi pernah dengar orang ngiklan di snack video gak sih? Pernah? Pernah kan? Pernah. Omsetnya gimana tuh? Ada yang gede sih. Gede kan? Ada gitu yang kan. gede sih. Karena di snack video itu nggak semua orang bisa ngiklan Mas di situ. Iya. Tapi marketnya ada sih. Marketnya lumayan juga. Makanya kalau gimana nasibnya seller yang di tahun 2020 itu sebenarnya masih sama aja bisa sih. Cuman kita harus ya ngelihat lah mana sih celahnya yang setara kayak gitu. Kan karena Imes itu kan biasanya apa ya Mas? Egonya gede Mas. Ya. Ya kan, aku nggak mau nih kalau margin segini gitu kan. Ya, harus majunya harus Itu satu ya 3 kan. kali lipat. 3 kali lipat, terus nggak mau kena admin, iya kan? Dengan teknikalnya yang begitu rumit itu ya, dia jago biasanya di situ masih bisa kok menurut saya ya. Saya kemarin juga pesimis sih, kayaknya nggak bisa sih orang-orang jualan 2026 kayak gitu. Nah, sampai saya ketemu orang di Pantai Indah Kapuk Mas, Ya. jual di Soskom masih 5.000 paket sehari. Luar biasa. Budget ads-nya 80 juta sehari. Sehari. Sehari 80 juta, gila sih. Produk fisik ya. Masih produk fisik. Masih itu belum dead ya guys ya. Itu tadi yang Bro Asmi ketemu sama orang di Peak ya. Ini big ya. Kalau di teman kita sendiri di Member Academy Marketer, Dadang. Itu sering gua angkat di sosial media Firdi Ads. Sekarang jualnya simple. Tanaman. Tanaman ya. Iya. Itu produk fisik kan. Gak apa-apa nih dibocorin nih. Mereka juga gak tahu tanamannya apa kan. Tanamannya apa gak tahu ya. Tanaman. Kirim pakai ekspedisi. Betul. Berarti kan produk fisik. Produk fisik juga. Rame Mas. Tinggal di desa bisa manfaatkan itu. Kan dia enak gitu loh hidupnya kan, tenang. Jadi produk fisik not that. Tergantung gimana kalian bisa maininnya atau enggak. Nah itu kan tadi kita ngobrol untuk yang agak expert ya. Kalau mereka udah mulai ngiklan 2020, di 2026 seperti apa kalau nggak berubah caranya. Kalau buat yang baru mulai Bro Asmi, kira-kira kenapa sih kok orang-orang yang baru mulai itu mesti banyak yang stuck di produk fisik ya? Oke. Satu itu dari knowledge sih Mas. Oke. Pengetahuan itu ilmu nomor 1 sih. Kalau kita nggak ngerti ilmunya gimana cara jualan juga kan. Oke. Yang kedua dari produk sih. Kalau produknya itu nggak bisa punya USP yang bagus ya susah juga jualannya.
Karena zaman sekarang semua produk itu kalau kita cari di marketplace ada loh Mas. Iya. Mau cari apa sih kita? Iya. Semuanya ada. Tapi nggak Nah, semuanya bagus. Gak semuanya bagus sih. Nah, Nggak semuanya bagus. makanya dari situ ya, pertama ilmu kan, kedua ilmu juga sih. Ilmu gimana caranya kita ngeriset produk yang punya USP, yang ini bisa nih kita angkat segini marginnya nih. Karena kalau terlalu tipis pun ya kepotong biaya dan lain-lain ya habis kan. Kita kan ada kerjasama nih antara Akademi Marketer dan juga Aneka Dropship, ya kan? Nah, member Akademi Marketer yang ikut fast track ataupun yang VIP dia akan dapetin free 1 bulan membership di Aneka Dropship yang basic ya Mas ya. Betul. Nah, ada pertanyaan dari member. Kalau misalkan nih dia beli produk dari Aneka Dropship atau pakai supplier Aneka Dropship. Kalau misalkan terjadi RTS, apa yang terjadi Mas? Boleh dijelasin nggak? Kalau di tempat kita itu RTS dia bisa dijual kembali sih Mas sebenarnya. Oh gitu. Cuman kan ada biaya packing ulang lah. Karena kan packing yang lamanya kan biasanya udah hancur lah. Nah itu kita kenakan packingnya aja sih. Nggak seberapa sih, cuma 3.000 kayaknya kalau nggak salah ya. Oke, berarti flow-nya adalah misalkan kalau pakai Aneka Dropship, kalian tinggal ada order nih, bayar untuk produknya tadi HPP-nya, ya HPP-nya aja, produknya dikirim. Kalau retur, ya produknya akan balik ke Aneka Dropship dan juga akan jadi saldo ya di Aneka Dropship-nya untuk dijual lagi. Betul. Gitu ya. Nah jadi manfaatin guys, kesempatan tuh. Oke, itu potongan ya. Next, berikutnya. Bentar. Menurut Bro Asmi nih, kenapa kolaborasi nanti antara Akademi Marketer dan Aneka Dropship ini, nanti kan antara edukasi dan juga supplier ya kita Betul. ya, akan menjadi powerful. Itu kenapa Mas? Karena syarat untuk kita bisa memulai bisnis yang modalnya ringan Mas, itu kita harus 2 ini terpenuhi. 1 knowledge-nya dulu, kedua produknya dapat yang ada USB-nya nih, udah saya bilang tadi kan. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen dapat ilmunya, ya program dari Akademi Marketer ini kan sudah menyediakan ilmunya Mas, yang siap untuk jualan kan. Ya. Dilengkapi bonus data supplier yang, bukan data supplier ya, data barang dari supplier yang tangan pertama Mas. Yes. Gitu loh. Jadi cobalah kalau teman-teman negosiasi sama supplier gitu kan, emang kenal sama orang pabrik, emang kenal sama importir gitu, itu satu. Yang kedua mau diurusin nggak Mau produknya? diurusin nggak, Kenal gitu sama kan. supplier sama pabriknya, kalau ordernya 1, 2 doang, Nah. mau dipackingin nggak? Ya nggak mau lah. Ya itu dia. Kalau mau 1 kontainer nggak apa-apa kan. Nah itu kan. Itu. Nah kenapa program ini tuh bagus banget? Karena kalau teman-teman daftar di Akademi Marketer ya, udah komplit. Tinggal ngikut aja flow-nya ya, disediakan semuanya sih. Yes. Keren sih. Kayak di awal video yang gue bilang tadi, bayangin kalau pakai flow-nya marketplace, tapi bukan berarti melarang ya. Produknya itu datang dulu ke rumah, which is to takes time, 1-2 hari lah misalkan datangin ke rumah kita, kecuali kalau rumah teman-teman deket sama suppliernya bisa instan. Misalkan supplier Jakarta, rumahnya Surabaya. Kalau dulu gua itu akan datengin kurang lebih 1-2 hari di Jakarta Surabaya, begitu nyampe baru kirim ke customer, bisa 5 hari. Betul. Customer kita anggurin 5 hari, Ya, apakah RTS-nya tinggi Mas. RTS-nya tinggi? Ya kecuali kalau punya kenalan gudang di Jakarta yang mau ngurusin kiriman kalian boleh. Nah itulah positioningnya Aneka Dropship di situ. Plus bisa udah ada agregatornya sendiri sekarang. Kita kolaborasi sama Kirimin aja. sih untuk API-nya sih. Jadi nggak perlu keluar dari platformnya, masuk Aneka Dropship sudah ada agregatornya juga. Udah sama-sama kirimin aja. Jadi kita nggak cuma agregator juga sih. Jadi ketika ada orderan, nanti itu gimana caranya si kiriman ini tuh kita urusin ya, ada CS-nya juga. Karena banyak banget nih Mas, kalau orang jualan online ya, kirimannya macet nih, agregatornya nggak balas Mas. Oh, oke. CS kita yang ngurusin. Ya, Apapun itu loh. Iya. Semuanya curhatnya ke CS kita. Padahal agregatornya nggak jadi satu Agregatornya di iya nggak Aneka. jadi satu, tapi it's okay lah nggak apa-apa. Selagi itu masih Like of bisa service kita lah ya. bantu ya nggak apa-apa lah. Yes. Jadi sekarang udah enak nih, udah ada kirimin aja dan bisa langsung satu platform. Betul. Nah, pengembangan apa lagi nih dari Aneka Dropship ke depannya? Kalau saya sih lihat kebutuhan lagi sih ya, kayak kemarin itu yang jadi kendala kayak checkout form itu kan belum ada. Nah itu kita lengkapin. Kita juga pengen ke depannya kayak melengkapi keseluruhan kebutuhan e-commerce sih Mas, kayak misalnya kalkulator ROAS Oke. gitu ya. Terus habis itu
catatan keuangan, itu kan banyak problem juga dari digital marketer. Terus lagi kita juga pengen ada pengembangan tentang AI juga sih Mas, kayak kita bisa generate konten gitu sih. Menarik sih itu. Itu juga kita pengen sih ngedevelop, cuman ya bertahap lah. Butuh waktu lah. Iya, kita perbaiki yang urgent dulu lah. Yes, operasionalnya dulu lah. Betul. Ini Aneka Drop ini masih ibaratnya bayi yang belajar merangkak. Iya betul banget, masih Ya, merangkak sih. Baru di 2025 kemarin akhir ya. 2025 berapa bulan sekarang ya? 9 bulan kayaknya kalau pas 9 bulan guys. 9 bulan kita ada 3.800 member. 3.800. Luar biasa. 3.800. Ya. Last question, pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari Bro Asmi. Kenapa sekarang masih momentum yang bagus buat masuk ke produk fisik? Satu, sekarang itu fee marketplace makin gak ngotak Mas. Iya 20% lebih tadi ya. 20% belum iklan dan lain sebagainya. Nah di situ banyak seller yang tumbang. Oke. Karena mereka itu perhitungannya by omset. Karena namanya UMKM kan banyak yang gak ngerti bisnis ya. Yang penting omsetnya gede. Bahkan ada yang jualan harganya 5.000. Betul. HPP-nya 3.000. 3.000, iya kan? Tahu sendiri kayak gitu kan. Nah, banyak yang tumbang, disitulah kesempatan kita buat tampil, Mas. Oke. Karena buat yang belum tahu ya, di Aneka Dropship itu barang kita 1 bulan sekali itu minimal ada 50 SKU baru, Mas. 50? Betul. Nah, challenge-nya seller lokal ya dan e-commerce lokal itu produknya monoton. Kalau udah winning dikiranya produk ini bakal terus sustain. Seterusnya gitu ya. Padahal otak manusia zaman sekarang itu jauh lebih cepat beralihnya Mas. Ya. Karena dulu kan kita nonton YouTube aja kan searching dulu, klik thumbnail ya kan. Ya. Kalau zaman sekarang langsung scroll ya. Coba orang ditanya tadi nonton apa di TikTok udah lupa. Ya. Nah itulah kenapa produk itu zaman sekarang umurnya cepat. Karena otak manusia itu gampang move on. Oke. Makanya di situ kalau kita lihat seller-seller yang dari China ya masuk itu mereka pasti menggempur dengan ratusan produk baru setiap bulannya gitu loh. Makanya kalau teman-teman join Akademi Marketer ya disupport sama Aneka Dropship itu kesempatan emas karena kita bisa tampil. Yes. Tapi kalau mau cari produk sendiri belajar sendiri juga nggak masalah sih. Berarti kita udah nyediain wadahnya. Kalau misalkan kalian pengen dipermudah lah untuk start jualan online, dropship, produk fisik, bisa menggunakan untuk Aneka Dropship. Semua dikirimin, dipackingin, tinggal tunggu reportnya aja. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau masuk ke Aneka Dropship, gue kasih linknya di bawah ya, Instagramnya Aneka Dropship. Dan kalau mau masuk ke program yang kita kerja sama Aneka Dropship, ada di Fast Track Produk Fisik, ada linknya di bawah juga. Thank you Bro Asmi udah datang. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Oke, siap. Thank you.